Shalom saudaraku, apa kabar? Dimanapun kita semuanya berada, saya selalu berdoa kita ada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Nah, pada malam hari ini saya merekam video ini tuh sudah pukul hampir jam 10 malam. Saya baru saja selesai kuliah online. Kenapa saya mengambil online? Karena saya habis kerja, terus mengurus anak-anak, dan saya kuliahnya sambil menjagai mereka ya. Jadi saya nggak bisa datang onsite gitu. Nah, terus ketika saya yang ingin saya sharingkan adalah ketika saya kuliah ini ya, sebenarnya keadaan hati dan pikiran saya itu sudah agak lelah karena anak-anak sakit dan anak saya juga sakit ya. Kalau besok belum sembuh, maka besok disuruh dokter untuk rawat inap. Nah, kemudian saya sambil merawat mereka dan kuliah, terus juga saya merasakan hati yang juga hati yang masih hancur karena anak saya Lewi masih belum sungguh bertobat, dan akhirnya dia memilih untuk pergi lagi dari rumah ini. Jadi perasaan saya begitu campur aduk ya, tapi saya tetap percaya Tuhan memiliki rencana terbaik. Nah, ketika saya duduk kuliah mendengarkan Pak dosen menerangkan, saya ingat bahwa tadi siang saya di chat ya, di WA dengan oleh seseorang yang yang Tuhan izinkan untuk saya injili, dan kemudian mereka mau mengikut Tuhan Yesus. Mereka ini seorang bapak ya dan anak. Ibunya sudah meninggal, kemudian mereka ada di luar kota yang jauh dari tempat saya ya, di Jawa Barat, sedangkan saya Jawa Timur. Dan memang mereka saat ini sedang dalam keadaan terusir. Nah, ketika saya kuliah tadi, saya diingatkan Tuhan untuk membaca chatting dari anak ini. Jadi dia masih kelas 1 SMP ya, di satu tahun di bawah anak saya, dan ayahnya ini belum bekerja, sehingga mereka juga sangat kekurangan secara finansial. Biasanya supaya mereka bisa pergi ke gereja, karena jaraknya begitu jauh dari rumah, gerejanya itu 2 jam. Biasanya saya membantu untuk membantu untuk mereka bisa ke gereja. Bukan karena saya berkelebihan, tapi karena saya taat kepada Tuhan. Nah, ketika saya membaca WA-nya itu bahwa mereka keluarga mereka yang mereka tempati rumahnya itu tidak menginginkan mereka hadir di sana, sehingga anaknya yang SMP ini mengatakan kepada saya, bolehkah saya bekerja di tempatnya tante supaya saya bisa sekolah. Di satu sisi saya sangat terharu. Saya merasa dulu saya juga seusia itu dan bekerja untuk sekolah saya dan untuk makan saya. Di satu sisi saya juga merasa bahwa ini adalah bagian dari pelayanan penginjilan saya. Di satu sisi yang lain, saya juga tidak mengerti kalau anak itu
tinggal bersama saya dan saya sekolahkan, dari mana saya bisa membayar uang pangkalnya, uang SPP-nya gitu. Tapi kemudian saya berdoa kepada Tuhan, dan hikmat di hati saya mengatakan saya mesti menolong anak ini karena mereka adalah jiwa-jiwa yang dipercayakan Tuhan kepada saya, bukan karena saya, bukan karena penginjilan saya, tapi karena Tuhan yang memilih mereka. Dan Tuhan ingin saya juga memberi makan dan menyekolahkan anak ini. Ya, saya di sini sharing bahwa ketika kita sendiri sedang banyak pergumulan, tetapi itu tidak bisa dibuat alasan ketika kita sudah dipanggil Tuhan untuk melayani. Kita harus dengan iman untuk mau melayani jiwa-jiwa ini dan untuk menolong mereka. Saya juga tidak tahu bakalan uangnya dari mana ya untuk menyekolahkan. Tiba-tiba saya harus menyekolahkan anak, kan uang pangkal, tapi saya percaya ada nyamuk teman-teman. Tapi saya percaya bahwa kalau Tuhan yang mengutus, maka Tuhan yang mengurus. Jika Tuhan yang berkehendak, maka Dia akan yang menggenapkan. Nah, saya berdoa, saya juga mohon dukungan doa dari teman-teman semuanya supaya jiwa-jiwa baru ini boleh mengenal Kristus lebih dalam, dan jiwa-jiwa ini pada nantinya ketika sudah mengenal sungguh-sungguh secara pribadi Tuhan Yesus itu dalam hati mereka, mereka juga bisa mengabarkan Injil kepada orang-orang lain lagi. Itulah yang saya sharingkan. Karena kesaksian bukan harus kita mengalami kemenangannya dulu, bukan harus kita mengalami pertolongan Tuhan dulu, tetapi kesaksian itu adalah menceritakan perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Jadi memang saya belum mengalami pertolongan tentang anak saya, kemudian anak saya yang satu lagi sakit, dan juga saya harus memikirkan cara nanti saya hari Senin datang ke kepala sekolah anak saya untuk memohonkan uang pangkal yang diringankan dikit dan SPP-nya juga diringankan dikit supaya saya bisa membayar. Pertolongan itu belum tahu saya ya, tapi saya sudah mau saksikan ya, karena saya percaya kesaksian bukan harus dimenangkan dulu, tapi sebuah cerita bagaimana perjalanan kita dengan Tuhan. Nah, itulah saudaraku sharing saya malam hari ini. Buat saudara dan saudari yang juga mengalami pergumulan, saya berdoa Tuhan memberikan kekuatan dan jalan keluar untuk saudara dan saudari. Dan buat teman-teman juga yang sedang ingin bersaksi tapi belum ada pertolongan Tuhan, bersaksi sajalah ya. Jangan menunggu pertolongan Tuhan dulu. Saksikan saja tentang Tuhan Yesus supaya banyak orang mendengar kabar gembira itu. Saya Envy Rizky Ramadan. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.